Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 04 SAKM 001. Di sini kami akan membahas materi tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dalam sistem informasi manajemen. Sebelum masuk pembahasan materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama, Enesti Ika Tamara, yang kedua Nadia Syatam, yang ketiga Naila Agustin, yang keempat Nurhanifa Dwi Rohma, yang kelima Octavia Suarez Amaral, dan yang keenam Orpa Layukan. Oke, kita langsung aja masuk di pembahasan materi, yaitu pengertian HAKI. Nah, teman-teman, apa sih itu pengertian HAKI? Dalam sistem informasi akuntansi, HAKI yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual yang merujuk pada hak eksklusif atas karya cipta yang diberikan oleh peraturan kepada penciptanya. Peran HAKI dalam konteks ini adalah sebagai aset tak berwujud yang perlu diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan dalam sistem informasi akuntansi, serta sebagai dasar dalam penanganan sengketa pelanggaran HAKI, di mana akuntan dapat menyediakan bukti akuntansi dan melakukan analisis keuangan untuk menghitung kerugian. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis HAKI. Apa aja sih jenis-jenis HAKI? Jenis-jenis HAKI yang pertama yaitu hak cipta, kedua merek dagang, ketiga paten, keempat desain produk industri, kelima indikasi geografi, keenam desain tata letak sirkuit terpadu atau layout, dan yang ketujuh yaitu perlindungan informasi yang dirahasiakan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ketiga, alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh, arsitektur. Kedelapan, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengelihwujudan. Kesembilan, buku, CD-ROM, dan tape atau kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai paten dan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Pasal 2, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada pasal 49, itu pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukannya. Lalu ada produsen rekaman suara, memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak, menyewakan karya, rekaman suara atau rekaman bunyi. Lalu ada pasal 72, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta dan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Yang ketiga itu ada barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan bagi haki. Ada 4 di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyenaran jaringan elektronik termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi jaringan, informasi dapat secara luas diperbanyak dan didistribusikan. Yang ketiga adalah pembelajaran software secara global mencapai 42% pada tahun 2011 atau kerugian sebesar 63 miliar dolar. Dan yang keempat adalah dari $100 yang dihasilkan oleh penjualan software secara resmi, $75 dihasilkan dari pembajakan atau Business Software Alliance pada tahun 2012. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang peluang-peluang haki. Yang pertama adalah dasar digital yang luas, yaitu haki dapat menjadi jembatan bagi pencipta untuk memasarkan karyanya ke pasar digital yang luas secara global. Yang kedua, teknologi baru untuk melindungi haki yaitu teknologi blockchain dan watermarking digital berpotensi untuk memperkuat perlindungan haki ke era digital. Yang ketiga adalah monetisasi kreativitas, yaitu platform digital yang menawarkan peluang baru bagi pencipta untuk memonetisasi karya mereka melalui mekanisme seperti subscription dan microtransaction. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peningkatan kesadaran haki, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya haki dapat mendorong perlindungan yang lebih baik. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang hubungan haki dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya atau kreativitasnya kepada umum karena proses penyampaiannya lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual juga dalam teknologi informasi tidak dapat dilepas dari haki tentang perangkat lunak. Di Indonesia, haki perangkat lunak atau haki PL termasuk kategori hak cipta atau copyright. Oke, di sini juga kita membahas tentang peranan teknologi informasi dalam haki. Nah, teknologi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual dikarenakan informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau disebarluaskan lewat jaringan. Kekayaan intelektual juga sebagai subjek pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi, yaitu hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus haki. Contoh di perusahaan atau rumah makan milik Ruben Onsu. Kasus haki antara Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu melibatkan sengketa merek antara Ruben Onsu dan Benny Sujono. Pada tahun 2017, Benny Sujono menggunakan dan mendaftarkan merek Ayam Geprek Bensu lebih dulu, sementara Ruben Onsu mendaftarkan merek Geprek Bensu kemudian. Dan pada tahun 2019, Benny Sujono menggugat Ruben Onsu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena menggunakan merek yang sama. Lalu putusan pengadilannya memutuskan bahwa Benny Sujono adalah pemilik sah merek Ayam Geprek Bensu dan membatalkan pendaftaran merek Ruben Onsu karena memiliki kemiripan pada pokoknya. Dan Mahkamah Agung pun
menolak permohonan kasasi dari Ruben Onsu, dan memperkuat putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu daftarkan merek sejak awal, lalu cek ketersediaan merek, berikutnya gunakan merek secara konsisten.